Episode 9, Perubahan Boy. Keesokan harinya, Millie sudah bangun pagi-pagi sekali. Dia bahkan sudah bersiap-siap untuk pergi. Meski begitu, dia juga sudah menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri dan juga untuk Boy. Namun, jika Boy tak mau memakannya, Millie akan memasukkannya ke dalam kotak bekal dan membawanya ke tempat kerja. Ketika Boy keluar dari dalam kamarnya, Millie mengangkat wajahnya. Sekali lagi, dia terpesona dengan penampilan suaminya yang entah kenapa selalu terlihat tampan dan keren di matanya. Boy itu berdarah blasteran. Sejauh yang Millie tahu, ayah Boy itu adalah salah satu pengusaha asing, sedangkan ibu Boy berasal dari kalangan konglomerat di negeri ini. Boy memiliki postur dan wajah sedikit kebule-bulean. Matanya bahkan berwarna abu-abu, berbeda dengan warna mata kebanyakan penduduk asli Indonesia. Millie jelas berharap bahwa kelak anaknya akan memiliki warna mata seperti Boy. Pasti jika perempuan akan terlihat cantik, dan jika laki-laki akan terlihat sangat tampan. Pipi Millie merona membayangkan hal itu. Astaga, dia masih tak menyangka bahwa dia telah menikah dan mengandung anak Boy. Boy berjalan mendekat ke arah Millie. Melihat Millie yang merona-rona sendiri membuat Boy mengerutkan keningnya. "Kenapa?" tanya Boy kemudian. "Ah, enggak." Hanya itu jawaban Millie. Dia tak mungkin mengakui bahwa kini dirinya sedang mengagumi ketampanan Boy yang tak perlu dipertanyakan lagi. "Lagi buat apa?" tanya Boy sembari melirik ke arah masakan yang dibuat oleh Millie. "Hanya nasi goreng sama telur, sosis, dan acar. Kamu mau?" tanya Millie. "Kebetulan aku buat lebih. Siapa tahu kamu mau. Kalau enggak, aku bisa masukin ke kotak bekal untuk bekal makan siangku." Boy menatap Millie penuh tanya. "Bekal makan siangmu? Memangnya kamu mau kemana?" tanya Boy kemudian. Aku belum bilang ya. Itu aku sudah dapat kerjaan." "Kerjaan? Kerjaan apa? Di mana?" "Jadi, kemarin aku hubungin Clara, tanya-tanya siapa tahu aja ada kerjaan di sana." Lalu dia ingat kalau kenalannya ada buka lowongan kerja. Jadi aku masukin. "Kerja apa?" tanya Boy lagi. Itu cuma beres-beres baju di toko kok. Jadi itu sebuah butik, terus butuh orang buat beres-beresin bajunya." "Kamu yakin itu gak akan buat kamu capek? Ingat, kamu hamil." "Iya, aku tahu kok. Aku gak capek. Lagi pula cuma beberapa bulan. Nanti kalau sudah dekat waktu lahiran, aku berhenti. Ini cuma pekerjaan paruh waktu," jelas Millie dengan lembut. "Gimana? Mau ini?" tanya Millie lagi sembari menunjukkan nasi goreng buatannya. Boy melihat nasi goreng tersebut lalu menjawab, "Ya, siapkan saja di piring." Millie tersenyum senang. Pagi ini dia akhirnya bisa sarapan bersama dengan Boy. Boy akan memakan masakannya, dan hal tersebut membuat Millie merasa bangga. Sebenarnya, setelah sarapan tadi, Boy menawarkan diri untuk berangkat bersama dengan Millie. Namun, Millie memilih menolak.
Dia masih belum terbiasa dengan sikap Boy yang tiba-tiba saja menunjukkan perhatian padanya. Ingat, mereka menikah karena keterpaksaan. Ditambah lagi, Boy itu masih memiliki rasa dengan mantan kekasihnya dulu. Jadi, Milly tidak ingin terlalu dekat dengan Boy hingga membuatnya terlalu banyak berharap. Kini, Milly sudah sampai di butik tempat dia kerja. Dia bahkan sudah melakukan pekerjaannya, yaitu memasang cover gaun-gaun dan sejenisnya. Ketika Milly sibuk dengan pekerjaannya, dia mendapati sebuah panggilan dari Kirana. "Iya mbak, tolong dong, bawakan gaun nomor 25, 40, dan 58 ke ruang photoshoot. Soalnya mau ada pemotretan." "Baik mbak." Milly pun kembali ke sebuah ruangan khusus gaun. Di sana dia mengambil gaun-gaun yang dimaksudkan oleh Kirana. Gaun tersebut memang sudah dilapisi dengan sampul dan diberikan penomoran, hingga Milly cukup mudah menemukannya. Dia membawa 3 gaun tersebut menuju ke ruang photoshoot. Rupanya di sana sudah ada beberapa kru yang melakukan photoshoot. "Aku senang kamu mau membantuku, Boy." Suara lembut Kirana menghentikan langkah Milly seketika. Bukan tanpa alasan, karena dia mendengar nama Boy disebut. Milly menolehkan kepalanya ke arah Kirana yang kini sedang bercakap-cakap dengan seseorang yang sedang membelakanginya. Dari postur tubuhnya saja dan dari pakaian yang dikenakan, Milly tahu bahwa pria itu adalah Boy. Jadi Boy yang akan menjadi fotografer di sini. "Ngomong-ngomong, aku kangen kamu. Akhir-akhir ini kamu susah banget dihubungi," ucap Kirana yang terdengar menggoda. "Ya, aku sibuk." "Sibuk sama pacar baru ya? Kan si Clara sudah nikah," sindir Kirana. Boy tertawa renyah. "Gak mikirin pacar dulu? Masih pengen sendiri?" Mendengar itu, Milly tersenyum miris. Segera dia membawa gaun tersebut menuju ke sebuah gantungan yang tersedia di dekat ruang ganti yang memang berada di dalam ruang photoshoot. Setelahnya, dia bersiap pergi. Namun panggilan Kirana menghentikan langkahnya. "Mil, sekalian pesankan makan dan minum di depan ya." Milly mengangkat wajahnya, menatap ke arah Kirana, dan pada saat itu Boy sudah membalikkan tubuhnya dan menatap ke arahnya dengan tatapan tak percayanya. Iya." Segera Milly meninggalkan ruang photoshoot tersebut sebelum Boy bersikap seolah-olah mereka sedang menjalin hubungan. Milly menghela napas panjang ketika dia sudah berada di luar butik Kirana. Astaga, kenapa juga dia harus bertemu dengan Boy? Milly mengira bahwa Boy tidak akan lagi berhubungan dengan para mantan kekasihnya. Hingga Milly merasa aman ketika akan bekerja dengan mantan kekasih Boy, yang tandanya dia tak perlu berpura-pura. Nyatanya, Boy masih tetap berhubungan dengan mantan-mantannya. Milly lalu menggelengkan kepalanya. Sudahlah, toh semuanya sudah terjadi. Yang penting sekarang dia hanya akan fokus mengerjakan tugas-tugasnya tanpa peduli dengan Boy. Pasti Boy juga tak akan peduli padanya kan?
bersambung. Nantikan episode 10-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.